Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Risma Dela Putri dari ITB AAS Indonesia. Untuk membuat tugas psikesya, pelatihan psikesya kelas A2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Nah, untuk bank konvensional dulu ya, terdapat 6 poin. Nah, poin yang pertama yaitu bebas nilai. Nah, terserah mau nilainya berapa, itu bebas. Yang kedua adalah sistem bunga. Nah, di sini di bank konvensional itu adalah ada bunganya, seperti kita kalau deposit itu tergantung berapa depositnya kita, kan setiap bulan itu kita dapat bunga. Kalau enggak sekitar 0,5% atau sama dengan 0 sampai 50%, tergantunglah kita mau deposit berapa. Nah, yang ketiga adalah besaran bunga tetap. Bunga itu tetap kok, tergantung kita aja. Misal kita nggak tahu lah kita depositnya berapa, itu bunga itu tetap. Bunga itu nggak bisa berubah-ubah, kecuali kalau kita mau ganti berapa deposit itu bisa. Nah, yang keempat itu profit oriented, yaitu kebahagiaan dunia saja. Jadi bank konvensional itu adalah kebahagiaan tabungan kita hanya di dunia, tidak untuk di akhirat, karena tidak ada kayak syariat Islam. Nah, yang kelima yaitu hubungan debitur sama kreditur itu sangat erat. Jadi semisal kayak mau antara nabung sama yang petugas, debitur sama kreditur itu sangatlah kuat. Nah, yang keenam sendiri itu tidak ada lembaga jenis Dewan Pengawasan Syariah. Kan kita tuh bank konvensional itu seperti BRI, BCA, BNI, itu pokoknya yang bukan syariah. Nah, sedangkan untuk bank syariah sendiri ada 6 poin seperti bank konvensional. Nah, poin yang pertama itu berinvestasi pada usaha yang halal, semisal kayak usaha apa gitu, kayak makanan, minuman, itu pokoknya usaha investasi yang halal. Poin kedua sendiri atas dasar bagi hasil atau margin, keuntungan dan fee. Nah, yang ketiga besaran hasil berubah-ubah, jadi nggak bisa tetap. Kalau bank konvensional tadi tetap, tergantung kinerja usaha kita. Nah, yang keempat ada profit dan fala, dan kebahagiaan itu ada di dunia dan di akhirat. Nah, yang kelima pola hubungan, ada kemitraan, musyawarah mudarobah, ada penjualan atau pembelian, barobah, salam, dan istinah. Ada juga yang ketiga sewa menyewa, itu sebenarnya kita nyewa sama menyewa, itu namanya ijoroja. Yang keempat debitur atau kreditur dalam pengertian equity holder atau di sini tanpa imbal jasa. Kalau bank konvensional seperti kayak ada imbal jasa. Nah, yang keenam, yang terakhir ada Dewan Pengawasan Syariah. Nah, yang bank tadi kan nggak ada begitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah perbedaan sistem bunga bank konvensional dengan prinsip bagi hasil syariah. Nah, sistem bunganya ada berapa poin ya? Coba saya lihat. Ada sekitar 6 poin. Nah, di sini poin yang pertama adalah asumsi selalu untung. Jadi apapun itu sewa menyewa ataupun itu harusnya untung. Kalau nggak untung itu nggak bisa. Nah, yang kedua didasarkan pada jumlah pokok atau pinjaman. Nah, yang ketiga nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan. Jadi kayak ada mungkin peraturan kali ya, peraturan perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank sesuai dengan fluktuasi tingkat suku pasar bunga di pasar uang. Nah, pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun dalam waktu tidak dapat dihindari oleh nasabah, seperti kayak mungkin pinjaman uang banyak bisa meningkat bisa menurun. Jadi kita tidak bisa kayak menebak gitulah nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya. Nah,
Nah, untuk selanjutnya yaitu kelima, yaitu keempat, yaitu tidak tergantung pada kinerja usaha. Lanjutannya tadi, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang membaik seperti ini, ataupun nanti ekonomi akan membaik. Nah, nilai yang kelima, poin yang kelima itu ekstensi bunga diragukan kehalanya oleh semua agama termasuk agama Islam. Nah, poin yang keenam, pembayaran bunga tetap seperti dijanjikan tanpa kayak perhitungan proyek gitu loh, nggak tahu lah, yang dijalankan oleh pihak nasabah. Untung atau ruginya itu tergantung pihak proyeknya. Oke, untuk sistem hasil bagi sendiri ada kemungkinan untung atau rugi. Nah, kalau yang sistem bunga tadi kan tidak ada kayak untung ruginya, itu sih selalu untung. Kalau yang sistem bagi itu ada sistem untung ruginya. Nah, untuk poin yang kedua, didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan. Nah, yang ketiga yaitu margin keuntungan untuk banyak yang disepakati bersama yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sehingga berakhirnya masa akad. Nah, porsi pembagian hasil berdasarkan nisbah yang disepakati oleh agama berlaku tidak sama pokoknya tidak sama. Kalau yang sistem bunga tadi kan berlaku sama, kalau yang sistem bagi hasil itu tidak sama sesuai dengan akad hingga berakhirnya masa perjanjian untuk pembiayaan konsumtif. Nah, untuk poin yang keempat, jumlah pembagian hasil berubah-ubah. Kalau yang tadi kan sama, kalau yang sistem hasil bagi ini berubah-ubah tergantung kinerja usaha yang dilakukan oleh tadi penyewa sama yang menyewakan untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Nah, yang kelima, tidak ada agama yang melakukan kebahasaan bagi hasil. Nah, tadi kan ada sistem sesuai dengan agama syariah Islam. Nah, untuk poin yang keenam, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyeknya tidak mendapat keuntungan, maka kerugian yang ditanggung perusahaan itu bersama kedua pihak itu akan besar. Jadi harus ada keuntungan. Nah, selanjutnya itu prinsip keuangan perbankan syariah. Nah, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah atau dengan kaidah-kaidah akad-akad syariah. Nah ini ekonomi umat Islam antara lain secara garis besar sebagai berikut. 1. Tidak memperkenakan berbagai bentuk yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk di dalamnya ada aktivitas kayak ekonomi yang diyakini oleh mendatangkan kerugian bagi masyarakat yang sangat besar. Islam menempatkan fungsi uang semata sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan, apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi garar. Nah, sehingga yang ada adalah bukan harga uang, apalagi dengan berlalunya waktu, tapi uang untuk menukar dengan barang. Nah, yang kedua, harta harus berputar. Jadi seperti halnya kehidupan itu ya selalu berputar, kadang kita di bawah, kadang kita juga di atas. Nah, selalu kayak roda kehidupan itu berputar. Nah, sama halnya dengan poin kedua ini, harta harus selalu berputar sehingga tidak boleh hanya berpusat pada segelintir orang, dan Allah tidak menyukai orang yang menimbun harta sehingga produktif olehnya, karena bagi mereka yang mempunyai yang tidak produktif akan dikarenakan zakat yang lebih besar dibanding dengan produktifnya. Nah, poin yang ketiga, bekerja atau mencari nafkah adalah ibadah yang sangat wajib, karena bisa kita jelaskan ya. Bekerja, lelahnya kita bekerja itu, coba bayangkan gini, lelahnya kita bekerja saat malam, pagi sampai malam. Itu ada hadis yang menjelaskan, saya lupa pokoknya hadisnya itu menjelaskan bahwa kalau capeknya kerja di malam hari itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita atau menggugurkan dosa kita saat kita lelah mencari nafkah, itu dosa kita akan digugurkan tanpa kita tahu. Nah, itulah manfaatnya mencari nafkah.
Nah, untuk membahas selanjutnya tentang bekerja mencari nafkah adalah ibadah dilakukan sehingga tidak ada seorang pun tanpa bekerja, berarti setiap orang tuh menghadapi resiko dapat memperoleh keuntungan yang atau manfaat dibandingkan dengan perolahan bank dari bank deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko. Yang keempat yaitu dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan. Jadi kayak tidak boleh kayak terlihat gitu, harus transparan. Nah, dan adil, berarti kalau harus adil, nggak boleh kalau tidak adil. Kalau tidak adil itu nanti akan kita terkena dosa. Sama halnya jika kita ada kayak pembagian itu apa ya, semisal kayak harta lah, itu kan harus bagi rata ya. Kalau nggak adil itu namanya nanti ada riba atau dosa, itu nggak tahu. Supaya tidak ada yang dirugikan tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, yang kelima, poin kelima, adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan. Jadi harus dicatat setiap transaksi, khususnya yang tidak bersifat tunai ya, itu harus dicatat karena nanti ada pembukuan dan adanya sanksi. Kayak kita nyata terus depan kita kayak ada sanksi yang dapat dipercaya. Dia simetri dengan profesi akuntansi dan notaris, ada notarisnya juga nanti. Nah, selanjutnya zakat sebagai instrumen pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan hak orang lain, memenuhi syarat untuk menerima. Demikian juga anjuran yang kuat untuk melakukan infak dan sedekah sebagai manifest dari pentingnya pemerataan kekayaan. Nah, yang ketujuh, sesungguhnya telah menjadi kesepakatan ulama ahli fikih Islamic banker di kalangan dunia Islam menyatakan bahwa bunga adalah riba yang diharamkan. Oke, lanjut. Prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh operasional penjualan real sesuai dengan resiko. Nah, yang ke-1 poinnya adalah keadilan, yakni berbagi keuntungan dasar penjualan real dan berisiko masing-masing pihak. Yang kedua yaitu kemitraan, yang berarti posisi nasabah, investor, penyimpanan dana dan penggunaan dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga itu transparansi. Lembaga keuangan syariah harus memberikan laporan. Jadi setiap kayak ada transaksi itu harus memberikan laporan. Jadi biar kayak real, secara terbuka dan kesenambungan agar nasabah investor itu bisa percaya dengan kondisi dananya yang sekarang. Yang keempat yaitu universal, yaitu bersifat kayak mendunia, tidak membedakan antara suku, ras, agama, golongan dari manapun masyarakat itu sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmat lil alamin. Nah, untuk perbankan syariah dilarang melakukan kegiatan operasional yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu ada maisir, itu adalah berarti gampang atau mudah, berarti memperoleh keuntungan tuh harus bekerja keras. Nah, yang kedua itu gahar, bahasa berarti perubahan, berarti yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian yang masih belum jelas barangnya atau berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan, termasuk jual beli haram. Nah, yang ketiga yaitu riba. Riba biasanya kebanyakan itu kayak di contoh arisan bodong gitu kan, yang lagi viral itu banyak orang yang kayak apa ya, kapusan gitulah istilahnya. Nah, itu tuh kayak ada laba, itu namanya nanti kan keuntungannya itu disebut namanya riba. Nah, selanjutnya yang D yaitu jenis-jenis riba dan hikmah pelarangan riba. Yang ke-1 itu adalah riba fard, yaitu tukar menukar dua barang dua barang yang sama jenisnya dan tidak ada timbangan dan atau tidak ada takaran yang diisyaratkan oleh menukarkan. Contoh tukar menukar emas, misal kita beli emas itu kan tukar menukar emas, beras dengan beras, gandum dengan gandum dan sebagainya.
Nah, yang kedua yaitu riba khard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat atau keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam atau memituangi adalah contoh Andi meminjam uang sebesar 25.000 kepada si Budi. Nah si Budi itu harus mengembalikan uang ke Andi kepada Budi sebesar 30.000. Maka ada tambahan 5.000, itu namanya riba khard. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal, yaitu kayak arisan bodong itu misal nanti kayak jawabannya kita dapat 2.300.000 kan, nanti kita dapat biasanya keuntungan kalau nggak sekitar 200 sampai 500. Nah keuntungannya itu namanya riba khard. Nah yang ketiga yaitu ribayat, yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya orang yang membeli suatu barang kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari penjual, pembeli menyalurkan kepada orang lain, berarti dilanjutkan ke orang lain gitu ya. Nah oke, untuk selanjutnya adalah hikmah pelanggarannya riba. Banyak pihak yang menyatakan pandangan berbeda mengenai dasar rasional atau tujuan pengharaman riba oleh syariah. Kenapa?